air besar ataupun air mengalir sungai, maka orang yang junub boleh mandi di air tersebut. Nahal junubu anil iktisali fil ma'id daim. Fikul hadis, kepahaman ini hadis, dilarangnya orang junub mandi di dalam air yang tergenang. Kalau airnya kurang daripada 2 kula, maka hukumnya haram. Kalau airnya air besar, terus orang junub mandi air yang tergenang, airnya besar, maka tidak apa-apa. Dan itu pun pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi dengan Aisyah mandi junub di satu tempat yang besar, airnya banyak. Mandi bareng. An-nahyu 'anil bauli fil ma'ir raqid. Larangan daripada Nabi SAW untuk orang yang buang air besar fil ma'ir raqid, dalam air yang tergenang. Isbatu najasatul baul, menetapkan tentang najis. Ini hadis menetapkan tentang najisnya hukumnya buang kotoran, buang air besar. Jadi bagusnya buang air kotoran itu di air yang mengalir. Air nausat mengalir di kolam renang lah, cicing gitu. Ya, itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kemudian buang air kecil, itu sebenarnya penyakit ya. Jadi larangan daripada Nabi SAW. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Kalau haram sudah mutlak, airnya kurang dari 220 liter ngecer, itu haram. Kalau air besar itu makruh, air yang dipakai oleh orang banyak, ngecer didinya itu, maka hukumnya makruh. Renang pasti, iya. Ngecer renang. Berarti kata kulah, berarti dari kulah juga kan? Iya. Mana di mana kulah? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu kan pintar dari bahasa Arab. Kulah teh tina kulatain. Bahasa Arab. Terus hadis yang selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunata, akhrajahu Muslim. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan kelebihan daripada sisa air daripada Maimunah. Wali ashabis sunan, daripada hadis-hadis yang lain, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jibnatin faja'a liyaktasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub. Nah, ini hadis menerangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di satu air bekas daripada Maimunah. Kemudian kata Maimunah, ini saya sedang junub. Airnya air bekas junub. Innal ma'ala ya junub. Sesungguhnya air itu tidak terkena junub. Ini air besar. Jadi air besar. Air besar di satu tempat, mandi di sana. Setelah itu Nabi SAW kembali mandi, itu diperbolehkan. Habis air bekas mandi junub, yang penting airnya lebih daripada 220 liter. Kalau mazhab Imam Syafi'i, itu diperbolehkan. Bil ma'il baqi min ghusliha. Wa Maimunah binti Harith. Maimunah ini salah satu istri beliau, Maimunah binti Haris. Maimunah mandi dulu, setelah itu sisa airnya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawajahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sanata sab'a. Jadi telah menikah Nabi dengan Maimunah tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijrah. Walam yatazawaj ba'daha, dan Nabi SAW tidak pernah menikah lagi setelah menikah dengan Maimunah. Jadi Maimunah itu istri terakhir Nabi.
nikahnya tahun ke-7 Hijriah. Dua hukum. Jawazu iktisalur rajuli bil ma'il ladzi yabqa min ghusli lil mar'ati. Diperbolehkannya mandi seorang laki-laki dengan air sisa daripada mandinya seorang wanita, istrinya dia. Wujubul ghusli minal janabah. Ini dalil tentang wajibnya mandi daripada janabah. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas al-Hashimi, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas al-Hashimi, anak daripada paman Nabi. Paman Nabi salah satunya Abbas. Rawa telah meriwayatkan 1600 hadis. 1600 hadis. Ibnu Abbas telah meriwayatkan 1600 hadis. Kalau kemarin Abu Hurairah telah meriwayatkan 5.374. 5.374. Kalau Ibnu Umar telah meriwayatkan 1.630 hadis. Sekarang ini Ibnu Abbas 1.600 hadis. Telah meriwayatkan 1.600 hadis. Jadi untuk orang yang junub rukunnya hanya 2 saja. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Niatnya fi awali juz'i guslin. Niatnya awal daripada juz pada saat dia mandi. Jangan sampai sudah usia 40 tahun, 50 tahun kita tidak tahu bagaimana cara mandi junub. Niatnya di hati. Niatnya di hati. Nawaitu guslal akbari min jamil badani fardu lillahi ta'ala. Kalau seorang wanita niatnya tergantung junub dia. Tidak boleh ijmal, tidak boleh secara umum, tapi harus spesifik. Nawaitu guslal akbari min jamil badani lil haidi karena haid, lin nifasi karena nifas, lil wiladah karena wiladah. Itu harus pakai niat seperti itu. Ya. Nawaitu guslal akbari lil haidi karena haid, lin nifasi lil wiladah karena wiladah. Lil junubi setelah berhubungan apa? Kan haid mah haid. Itu junub, janabat. Yang di janabat. Terus istri kita kalau yang rambutnya secara dohir kelihatan pada saat dia junub jatuh harus diambil. Kalau yang kelihatan. Kalau tidak dicuci itu dia akan menuntut nanti pada hari kiamat. Karena rambut sebagian daripada tubuh kita harus terkena cuci pada saat mandi janabah. Kelihatan nih, Mas Alwi oyok-oyokan. Lihat sampai segini rambutnya. Kumpulin Mas Alwi di tempat tidur. Yang kelihatan aja yang kelihatan. Fakum bidawahir, dihukumi syarat yang kelihatan. Kumpulin. Neng, iya neng tadi ibakan, dimandiin. Setelah itu buang. Kalau tidak, maka dia akan menuntut nanti hari kiamat. Tidak disucikan. Ya. Maka selama junub jangan motong kuku. Selama junub jangan motong kuku. Kalau motong kuku itu kukunya harus dicuci itu. Motong pada saat selama junub itu berarti sebelum kita mandi Ustaz. Ya. Kalau misalkan kita hubungan misalkan pagi jam 7 gitu. Jam 12 can mandi lagi itu termasuk terus berarti. Iya, dalam keadaan junub dan malaikat rahmat tidak akan datang. Tidak boleh makan minum. Nganyuk. Makruh makan minum juga dalam keadaan junub. Sampai dengan gitu. Kemana-mana. Kemarin tuh ini dapat WA hari Jumat. Ustad, abdi teh kumaha kunaon? Era cenah nanya lagi naon? Anak teh Jumatan, pek teh can mandi junub poho deui. Astagfirullahaladzim. Untung teh jadi imam coba. Jadi sekarang mandi jam 1 mandi habis itu gimana sholat dohor 4 rakaat, sholat tobat 100 rakaat. Jadi merenya jam ba'da duha katanya. Sunnah. Habis itu dia lupa tidur
dibangunin sama istrinya, wudhu terus we, sholat. Pada saat habis Jumat, astagfirullahaladzim, can mandi junub. Mandi jawab, Ustaz biasa dikecer biasanya. Penting det iris ya, aya mandi subuh era sekedar dimahami toha ya, penting gago. Sirah heula Ustaz. Iya. Maka di surga nage surga keceran gitu. Pami puasa Ustaz. Ente Ustaz, beres biasa teh. Ya tiasa kan, ya teu sampurna. Sebab beda dengan wudu. Kalau wudu tidak boleh dikecer. Kalau wudu ada namanya mualah. Mualah teh tuluy-tuluy. Set. Ngopi heula kayak kara kaki. Nah, itu mah tidak sah. Kalau hubungannya malam gitu. Kita mandinya kan dingin nih, kalau pagi semua rek dikecer kepala dulu misalkan. Jadi engke meh pagi mandi dibolehkan, tapi nanti dia harus niat lagi. Iya. Harus niat lagi. Kalau puasa ketika adzan masih junub. Nah, gimana tuh pas kemarin Ramadan? Malamnya junub dulu. Nah, ketika mau mandi udah keburu adzan. Nah, puasanya berarti sahur teh sah apa enggak? Lain sahur teh kayak junub. Sah, enggak apa-apa. Masih sah ya. Kita sudah sahur makan keadaan junub. Ya makruh. Ya. Jadi sebelum datangnya imsak berarti harus mandi dulu. Ya harus mandi dulu lah. Gimana kalau misalkan belum mandi? Kalau kesiangan Belum mandinya sengaja apa tidak sengaja? maksudnya kalau Biasanya tidak sengaja. tidak sengaja biasanya. Kalau tidak disengaja misalkan disengaja itu gimana? kalau disengaja ya dosa. Kalau disengaja dia dosa. Kalau tidak sengaja hukumnya makruh, tapi saumnya tetap sah. Saumnya sah. Karena rukun saum, syarat saum tidak ada bersih daripada junub. Ya, itu mungkin tadi ceritanya yang subuh setiris kayak lah manina mau bilang gitu. Dosa berarti ya. Ya dosa. Sebelum imsak berarti harus udah mandi. Tapi dulu. kan dia harus sholat subuh. Iya. Berarti sholat Mandi dulu. Iya, harus mandi dulu Jadi tetap. pas di kamar mandi udah keburu dur adan gitu, Nggak apa-apa. belum junub, belum mandi. Kecuali antum puasa tapi teu sholat subuh gitu. Jadi dalam hal junub ini banyak sunah-sunahnya Pak, mandi junub. Salah satunya mandi junub ini salah satu sunahnya tidak boleh berdiri tapi dalam keadaan jongkok. Mengambil airnya dari bawah dulu. Ya. Ini dicuci dulu. Niat tuh pertama itu Ya. yang pertama niat bukan Ya. dari kepala saja. Bukan. Jadi sunnah berwudu, dicuci dulu kemaluan kita sampai bersih. Cuci kemaluan ini dibersihkan, najis di sini dibersihkan dalam keadaan berwudu. Setelah itu niat. Niat itu di awal daripada badan kita terkena air. Jadi cuci dulu sini. Ini kan hangat di zat asam arang naik ke sini. Setelah itu dicuci lagi dari sini, naik ke sini. Dicuci dari sini, naik ke sini. Sebelah kanan, sebelah kiri, baru atas. Kalau atas dulu itulah yang menyebabkan penyakit stroke. Itu yang sesudah wudu dulu berarti. Sudah wudu. Bukan pas wudu niatnya. Bukan. Nawaitu guslal akbari min jami'il badani. Boleh lil junubi, boleh fardhu lillahi ta'ala, boleh langsung. Dalam hati niat saya mandi junub untuk membersihkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu guslal Akbari min jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Yang penting niatnya di dalam hati. Karena kita jangan diucapkan. Diucapkan jadi dosa. Karena di dalam mesej. Nawaitu gusral akbari min jamil badani fi yaumil jum'ah. Lil jum'ati atau fi yaumil jum'ah. Kalau misalkan enggak hafal Ustaz, terus niat gitu, niat abdi mandi junub gitu. Bahasa Sunda lah. Lillahi ta'ala gitu ya. Niat saya mandi besar fardu karena Allah Ta'ala sudah cukup. Niat saya mandi besar. Ya. Terus diarahkan pada saat mandi junub ini kita dohir batin dalam-dalaman ini nih, hidung ini telinga semua dibersihkan korek jangan sampai air tidak ada yang masuk, air masuk terus ke kemu segala rupa. Pami orang tos ya biasanya kan kalau kita nggak sempurna kalau mandi tidak cubak cibik dari sabun semua.
Habis itu baru wudu lagi. Habis itu baru wudu lagi. Makanya ini dubur nih, ini dubur kita. Kan sering keluar kalau kita buang air besar. Sering keluar. Itu harus dibasuh. Tapi kalau lagi mandi itu susah keluar, maka para ulama memberikan fatwa pada saat buang air besar, pada saat nyuci si dubur itu niat mencuci, membasuh daripada pada saat mandi junub. Niat di hati. Niat di hatinya ini mencuci, membasuh pada saat mandi junub. Niatnya di hatinya seperti mangpang mempengker keluar si ieu tanah teh dicuci. Niatnya di hati, niat mencuci pada saat mandi junub gitu ya. Niatnya seperti itu. Terus ada yang ditanyakan silakan. Ustaz dulu sawana teh sunah tanah pintu itu teh pamitos mandi junub si rambut itu pengen dikeringkeun cenah pengen ku anu diantepkeun. Bukan rambut, semua tubuh. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Setelah itu Sayyidatina Aisyah ngasih kain handuk katanya. Karena apa fadilahnya? Setiap tetes daripada air mandi junub ini akan menggugurkan dosa. Fadilahnya akan menggugurkan dosa. Jadi hukumnya makruh setelah mandi junub pakai handuk. Nah, lucu artinya. Iya, memang supaya ngucur terus dosa-dosa anak gitu. Supaya ngucur-ngucur terus. Ya. Tetapi dalam hadis lain Nabi SAW pernah pakai handuk kalau bukan junub. Kalau bukan junub Nabi pakai handuk. Tapi kalau yang mandi junub kelihatan jibrugna. Terus pernah waktu itu Ustaz, ada ustaz yang menerangkan ketika kita habis wudu katanya juga sama betul itu. Iya, wudu betul. Jangan diusap pakai apalah pokoknya. Makruh. Biarin aja katanya sebetulnya. Diusap makruh hukumnya. Karena apa? Setiap satu tetes air bekas air wudu itu satu malaikat yang memintakan ampunan sampai hari kiamat. Terus satu tetes. Rata getek Ya, gitu. rada getek. Tapi kalau dibiasakan mah tidak insyaallah. Ya. Kalau dibiasakan. Habis junub, habis berwudu seperti itu. Nah, kalau tata cara mandi biasanya kan kalau mandi junub subuh-subuh itu kan dingin, rebus air, tapi airnya kan cuma di ember kecil supaya nggak mustamal. Gimana tata cara mandi air hangat? Ya airnya dijauhkan, airnya disimpan di tempat yang atas. Dikasih selang gitu ya. Iya, airnya disimpan di atas pakai selang. Pakai selang. Karena kalau airnya sudah sedikit, satu tempat sama kita satu rata, pada saat disiram biasanya ke sana. Cipratan airnya. Itulah jadi air mustakmal. Terus pas ngambil lagi gayung tangan keadaan basah, ini dari sini ke sini nih. Pasti Itu Oh iya. itulah makanya lebih baik pakai shower. Kalau bisa Ustadz beli water heater paling 400.000 insyaallah. Ya, Iya, jadi berarti penghangat air. kalau ditaruh di atas nggak apa-apa ya, berarti pakai Iya, selang ya. pakai selang. Kalaupun misalkan airnya kurang dari maksimal, Iya. nggak ada masalah. Yang penting Nggak asal masalah. ditaruh di atas kalau bisa. Iya. Yang penting pakai selang. Ya sampai Ya udah cipratan. Ustaz, sekarang pakai ini aja, pakai galon yang ada kerannya aja, taruh di atas gini aja, sedikit. Iya, airnya pakai gayung masukinnya. Itu diperhatikan tuh di WC-WC kita, bak-baknya. Kalau baknya kecil, kurang dari 220 liter, itu bahaya tuh. Terkena cipratan mandi junub. Apalagi Mas Awi tiap malam kan mandinya. Tiap malam mandi ya. Itu baknya besar nggak? Di rumah baknya besar nggak? Besar ya. Baknya besar. Tapi rata-rata di WC itu malah embernya kecil kan. Embernya Yang kecil. paling ngeri malah klosetnya di atas, ember kecil di bawah. Itu nggak kebayang tuh, aduh kalau cebok. Pokoknya itu ambil airnya kalau kita masuk ke WC umum seperti itu, ambil airnya dari keran aja. Ambil air dari keran, jangan dari ember. Sudah dipastikan. Karena banyak orang kencing berdiri. Orang kencing berdiri ke sana tuh cipratan ke ember itu. Sementara airnya kita pakai untuk toharoh, untuk bersuci. Dan dalam hal bersuci ini kita harus yakin sikoh betul, jangan sangka-sangka. Ah enggak. Pokoknya lihat, oh yakin ini manhajis, sudah buang. Ganti dengan yang baru. Kalau dalam hal bersuci seperti itu.
banyak pusat kejadian juga sekarang ambil air wudhu di keran di bawahna ember ketika beres acaina pinu dikucurkeun ya ku Ustaz Cucur gimana? geus beres wudhu nih cai wudhuna kan kena ember cainya daripada kena tembok bahaya dikumahkeun deui kana sukuna Itu dalam keadaan berwudu bukan? tapi udah beres Oh, enggak apa-apa. udah beres Enggak apa-apa. Kan tidak ada niat wudu. Air mustama itu suci, tidak mensucikan dalam hukum toharoh. mata wudhu tambahkan Nah, kalau dalam keadaan tidak berwudu tidak apa-apa. Dia tetap suci, tapi tidak mensucikan secara hukum. Nah, Tidak bisa dipakai wudhu lagi. tidak bisa dipakai mensucikan dalam hukum. Tapi kalau untuk membasuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Kita sudah lepas daripada hukum wudu. Kan tos wudu nih, tos wudu sok supaya ininya bersih tidak apa-apa. Ya. Di luar wudu. Insyaallah niat mengamalkan dan menyampaikan ya. Nah, maka mulai diperbaiki cara adab istinja di rumah kita. Kerannya bagusnya pakai selang, pakai shower. Ya. Karena apa? Di alam kubur paling banyak siksa karena orang tidak betul-betul dalam istinja, dalam bersuci. Terus Ustaz kalau untuk di mazhab Imam Hanafi berarti itu nggak ada mustamal berarti. Kalau dalam madhab Imam Hanafi nggak ada mustakmal. Dalam madhab Imam Hanafi nggak ada mustakmal. 3 mazhab Nggak ada mustakmal. Ada mustamal. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Kenapa Imam Syafi'i ini ada mustakmal? Waktu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi diberikan kasyaf. Imam Hanafi diberikan kasyaf melihat cucuran dosa-dosa dari bekas air wudhu. Jadi air daripada bekas cucuran air wudhu dilihat adalah dosa-dosa oleh Imam Abu Hanifah waktu itu. Maka Imam Abu Hanifah tadinya Imam Abu Hanifah memfatwakan itu mustakmal tadinya. Kalau yang pertama, waktu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Abu Hanifah mendengar itu daripada gurunya. Kembalilah Imam Syafi'i daripada gurunya membawa fatwa gurunya itu. Setelah itu Imam Abu Hanifah doa kepada Allah dicabut daripada kekasyafan. Dicabut supaya tidak melihat dosa-dosa orang, tidak melihat cucuran dosa daripada air wudhu. Maka Imam Abu Hanifah menarik fatwanya kembali. Nah, sekarang tidak ada mustamah. Tapi Imam Syafi'i bersiteguh kepada fatwa gurunya yang awal. Imam Ahmad masih sama juga tidak ada. Iya, mustamal. tidak ada mustamah. Tiga madhab tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi husnuzonnya ketika barang-barang wudu nih terus sembarangan air mustamalnya ya anggap aja itu mazhabnya Hambali. Iya. Jadi Seperti itu. bukan batal ya. Ya. Terus ini ada satu fatwa, nanti biasanya kejadian. Kita jemaah 10 orang. Airnya cuma 1 ember. Kalau dipakai wudhu tidak cukup. Maka niatkan kita ini sebagai gayung tangan kita. Jadi wudhunya begini. Begini, celupkan, nggak usah diambil begini, dicelupkan, gosok-gosok. Dicelupkan, gosok-gosok. Tapi harus syaratnya diniatkan tangan kita Nah, gayung. tangan kita sebagai gayung ya. 10 orang cukup biasanya 1 ember. Dulu ada jemaah di Sukabumi, jemaah seperti itu. Kata masyarakat, oh itu aliran sesat. Waktu terjadi kekeringan, datang ke ulamanya ke Kiai. Kata Kiai, kamu yang sesat itu jemaah orang-orang alim. Mereka tahu fatwanya. Padahal jemaah teh preman teu apal sebenarnya fatwana buduna teu barana gitu. Terus kalau misalkan di ember gitu, ember kecil, dibolehkan nggak kita pakai gayung gitu dalam keadaan darurat kucur gitu biasa? Nah, itulah mustakmal. Pakai gayung juga nggak bisa. Nah, kalau dalam keadaan darurat lebih baik kayak tadi kita niatkan ini sebagai gayung. Celupin aja gitu. Celupin gini. Kan kita kan mau gayung dicerelekin gitu. Nah, insya Allah itu mustakmal airnya kembali ke sana. Insya Allah cekapnya. Ada lagi pertarusan saya. Ridwan, pandai mandi junub persiapan, paham? tahun dari Insya Allah ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah.